Nah, saya cenderung tidak akan membangun rumah sakit provinsi. Saya lebih memilih untuk provinsi membangun ruang layanan di setiap rumah sakit daerah, membuat ruang perawatannya, menyiapkan alat kesehatannya, kemudian menyekolahkan mereka yang dokter umum di daerah tersebut, sekolah spesialis sesuai dengan kebutuhan tantangan masyarakatnya. Maka ke depan tidak akan ada lagi penumpukan pasien di rumah sakit Hasan Sadikin. Agak miris juga Kang ya, kalau di Jawa Barat itu kan, di Bandung lah katakan, banyak kampus-kampus bagus yang punya fakultas kedokteran, tapi ternyata minim dokter juga ya di daerah Jawa Barat ya? Iya, minim, karena kan walaupun fakultas kedokterannya banyak, kan yang menjadi dokternya anak-anak orang kaya. Jarang yang berasal dari anak daerah, dari kampung, apalagi dokter spesialis. Makin berat. Yang masuk dokter spesialis ya anak dokter spesialis. Yang gitu punya uang juga ya? Iya, ini kan harus, kalau seperti itu kan nggak bisa. Nanti anak-anak yang SMA biologi ya masukin kedokteran aja oleh kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, yang menjadi prioritas yang berikutnya adalah bagaimana pertanian. Itu kan Pak Jokowi kan berhasil tuh membangun bendungan. Di Jawa Barat nambah kan, bendungan di Subang ada satu, ya kan, di Sadawarna, kemudian bendungan di Ciamis kemarin satu lagi, ya bendungan Cikeris. Nah, itu kan selalu menjadi problem adalah bendungannya sudah bagus, kemudian ke irigasi primernya, primer, tersier, sekundernya tidak nyambung. Nah, itu tugas saya sebagai gubernur nanti adalah bagaimana air dari bendungan itu sampai ke sawah yang menjadi kebutuhan warga tanpa terhambat alirannya. Kalau bahasa Sunda begini, aya bendungan, aya walungan, aya susukan, aya kungkulungan, aya kuluwung, itu bahasa kebudayaan. Artinya ada bendungan yang besar, ada sungai yang besar, ada sungai yang semi besar, ada sungai yang kecil, ada sungai, aliran sungai parit yang kecil yang masuk ke sawah. Itu harus dipastikan clear. Karena saya petani, saya tahu betul problem itu. Nah, kemudian apa sih yang menjadi problem petani? Ada dua di situ. Problem petani itu adalah semakin menurunnya angka minat masyarakat terhadap dunia pertanian. Sehingga yang di sawah itu sekarang tua-tua saya lihat. Terus yang kedua adalah mahalnya alat teknologi pertanian. Ini teknologi pertanian. Yang ketiga adalah problem pupuk yang sering terjadi ketika musim tanam sulit didapat. Nah, pertama adalah masalah generasi muda. Saya punya konsep bagaimana kalau pendidikan ini itu diintegrasikan dengan tingkat culture lingkungan. Misalnya sekolah SD di areal pesawahan, maka SD tersebut harus mengajarkan matematikanya, biologinya, fisikanya, kimianya. Kalau ada di SD nggak ada tuh. Nggak ada. Namanya juga pelajaran IPA kan. Matematikanya, IPA-nya berbasis lingkungan. Contoh, saya sederhana aja. Ngasih pelajaran matematika. Nggak usah matematika yang akademis, anak-anak nggak ngerti. Bagaimana gurunya kalau begini? Gurunya pergi ke sawah. Anak-anak suruh ngukur